Tolong ditambah kerasnya. 1 Tesalonika pasal yang pertama, dan kita akan melihat ayatnya yang ketiga. Setelah minggu lalu kita belajar bagaimana kita mengucap syukur seperti Rasul Paulus lakukan. Dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dan menyebut nama jemaatnya di dalam doanya. Puji Tuhan. Pada sore hari ini kita akan membaca ayat ketiga. Pertama saya akan baca dulu, lalu kita baca bersama-sama. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. 2, 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Yang pertama, Paulus berdoa mengucap syukur kepada Tuhan itu karena mengingat, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Allah pada sore hari ini dalam ayat ketiga. Kami bersyukur karena kami mengingat pekerjaan imanmu. Ini kita mempunyai antagonis dari dua istilah ini, ya. Yang pertama yaitu pekerjaan imanmu. Pekerjaan imanmu. Saudara-saudara, kita diselamatkan oleh apa? Oleh iman, bukan oleh pekerjaan. Sekali lagi saya tanya, kita diselamatkan oleh apa? Iman, bukan oleh pekerjaan, ya, bukan oleh usaha kita, bukan oleh sumbangan kita, bukan oleh perbuatan kita yang baik, tidak. Kita diselamatkan oleh iman kepada anugerahnya Tuhan. Haleluya. Tetapi setelah kita di dalam Tuhan, setelah kita beriman kepada Kristus Yesus, kita dituntut mempunyai pekerjaan iman. Jadi kita diselamatkan bukan oleh iman, ya. Kita diselamatkan bukan oleh iman, tetapi kita harus mempunyai pekerjaan dari iman. Saya ulangi, kita diselamatkan bukan pekerjaan, hanya oleh iman. Kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh karena pekerjaan. Tetapi setelah kita selamat, kita dituntut memiliki pekerjaan iman. Jadi pekerjaan saudara, usaha saudara, bukan sebelum iman, tetapi setelah saudara diselamatkan, disitulah Tuhan menilai segala usaha kita, segala pekerjaan kita. Yang pertama justru ini adalah iman. Saya mau membuat segitiga, dan segitiga ini seperti berdiri di satu kaki seperti pohon terang, ya. Yang pertama kita akan melihat bahwa ini adalah pekerjaan iman. Ini yang membuat Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan karena jemaatnya mempunyai pekerjaan iman. Jadi pekerjaan iman itu bukan pekerjaan ingin kepuji, bukan pekerjaan ingin menonjol, tapi Paulus tahu dia bekerja itu karena imannya dia, karena iman orang Tesalonika kepada Tuhan. Ya, kira-kira pekerjaan apa yang kita disebutkan pekerjaan iman? Apa yang kita anggap pekerjaan iman? Kita mau lihat cerita atau ingat cerita janda di Sarfat. Pada saat itu Elia berdoa kepada Tuhan dan dia bilang sama Raja Ahab, hujan tidak akan turun 3,5 tahun kecuali oleh perkataanku. Tuhan dengar. Nah itu disebut perkataan iman. Hujan tidak turun 3,5 tahun. Karena hujan tidak turun, di mana-mana kelaparan.
tanaman-tanaman kering. Tidak ada buah, tidak ada gandum, semua kelaparan. Tetapi Elia disuruh oleh Tuhan, kamu pergi ke sungai Kerit. Ya. Mau apa di sana Tuhan? Pokoknya kamu pergi di sana, aku akan pelihara kamu di sana. Dia pergi ke sana. Nah, itu tindakan iman. Itu tindakan iman. Tadi perkataan iman, terus tindakan iman. Saat di sana dia cuma diam saja. Selama beberapa bulan, beberapa minggu. Tiap hari Tuhan kirim burung gagak yang membawa roti. Dalam zaman kelaparan ada burung gagak bawa roti. Saya tidak percaya kalau burung gagak itu curi roti, karena Tuhan tidak sifatnya mencuri. Tuhan suruh bawa roti. Kenapa? Katanya tidak ada gandum. Kenapa ada roti? Saya ingin bicara kepada saudara. Yesus adalah roti hidup. Amin. Masa susah untuk roti hidup bikin roti biasa? Jadi Tuhan kasih kepada burung gagak ini kamu bawa kepada Nabi Elia. Burung gagak tidak kenal Nabi Elia, tapi dia tahu penciptanya siapa. Dia bawa itu roti kepada Elia. Elia terima makan. Kenal dengan burung gagak? Tidak. Ngomong terima kasih juga tidak, sebab burung gagak tidak mengerti. Tapi burung gagak setelah tahu itu roti, dia kembali terbang. Besok begitu juga, dia bawa lagi roti. Ini pada zaman kelaparan. Ini pada zaman kelaparan. Kebaktian sekarang sama kebaktian kedua mirip-mirip, tapi di kebaktian kedua lagi lebih dahsyat. Dan saudara senang pakai dahsyat. Dan lebih dahsyat lagi. Jadi pada zaman kelaparan kita perlu perkataan iman, kita perlu tindakan iman, dan kita perlu pekerjaan iman. Dia mulai ajarkan melalui binatang, yaitu burung gagak. Burung gagak mengerjakan pekerjaan iman. Dia disuruh oleh Tuhan tiap hari bawa roti. Tiap hari bawa roti. Kalau Tuhan kasih roti sama saudara pada zaman kelaparan, nggak usah tanya dari mana itu roti, pokoknya dia datang. Ada haleluya? Pokoknya dia datang, pokoknya dia datang, pokoknya dia datang, pokoknya dia datang. Setelah itu, minum, ada sungai Kerit ya, ada air sedikit. Setelah itu Tuhan bilang, besok aku tidak akan kirim roti lagi. Kamu pergi ke janda di Sarfat. Kamu pergi ke di Sarfat, di sana kamu akan ketemu seorang janda. Mungkin pikiran dari Elia, dia akan ketemu janda yang kaya. Mungkin pendapat kita juga janda yang kaya, tetapi Tuhan kirim kepada janda yang miskin. Tuhan selalu mengirim kita kepada hal-hal yang tidak mungkin. Nggak mungkin janda miskin bisa kasih makan sama dia. Apalagi ketika dia bilang, hei perempuan, aku minta minum. Dibawain minum. Belum diminum. Bikin juga apam atau roti bagiku. Bikin apam. Janda itu bilang begini, saudara. Tuhan, saya punya tepung segenggam dan minyak sedikit. Saya akan bikin apam ini untuk anak saya, dan besok saya akan mati. Elia nggak peduli. Demi Tuhan yang hidup, dia bilang, demi Tuhan yang hidup, buat dulu untuk aku, baru kamu bikin untuk kamu dan anak. Buat dulu untuk apa? Aku. Elia, bantu. Baru engkau buat untuk kamu dan anak. Janda dalam Alkitab selalu bicara dari jemaat, dari gereja, saudara dan saya. Dan janda ini sudah pada akhir dari hidupnya. Kedua kali Elia berkata dengan perkataan iman, beri aku minum. Nah, tindakan janda memberi minum sama Elia yang bayangan Yesus itu yang saya sebut tindakan iman.
pekerjaan iman. Apalagi ketika dia bilang, aku minta roti, bikinkan aku apa? Si perempuan itu bilang, saya mau bikin apa ini untuk saya dan anak saya, besok kami akan mati. Jadi hari depannya janda ini mati. Banyak anak Tuhan, jemaat, ya mempunyai hari depan yang gelap, hari depan yang mati. Tetapi apa kata Elia kita, Yesus kita? Demi Tuhan yang hidup, buat dulu untuk aku, baru kamu buat untuk kamu dan anakmu. Dahulukanlah, cari dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Ini hukum tidak bisa dibalik-balik. Buat dulu untuk Tuhan, coba apa? Pertunjukkan dulu perbuatanmu, pekerjaan imanmu untuk Tuhan, baru nanti engkau akan lihat anakmu dan kamu sendiri akan terpelihara. Dan yang saya heran ini janda, dia beriman. Dia beriman. Kenapa kita tahu beriman? Karena dia berbuat apa yang diminta. Dia bikin apa minum dan dia bawa kepada Elia. Setelah Elia makan, Elia bilang, sekarang kamu bikin untuk kamu dan anak. Oh, ini pikiran perempuan itu. Mana bisa? Ya, apa ini Deddy Corbuzier? Ahli sulap. Tapi dia tidak, dia jalan sendiri. Begitu dia jalan, dia kaget. Karena tepung itu masih segenggam. Minyak ada sedikit. Tuhan gak langsung kasih minyak 1 drum, tepung 1 karung, enggak, tepung 1 gram, minyak sedikit. Dia masak apa untuk anaknya dulu, ya. Udah anaknya makan, masih ingin makan lagi, cepetan, ada lagi tepung 1 gram, minyak sedikit, dia goreng lagi, kasih lagi sama anaknya. Sekarang yang ketiga buat mami ya, dia kan, ada lagi tepung. Itu terjadi 3,5 tahun sampai hujan turun. Ini yang saya bilang pekerjaan iman. Pekerjaan iman. Bikin dulu untuk Tuhan, baru mujizat itu datang. Buat dulu untuk Tuhan, bekerja dulu pekerjaan iman ini untuk Tuhan. Kayak saudara sekarang nih, macet-macet jauh, tapi saudara datang ke sini. Ini pekerjaan iman. Ini tindakan iman saudara datang ke bagian. Dan saudara nggak usah minta. Tuhan lihat saudara, karena saudara mempunyai tindakan iman, punya pekerjaan iman. Apa kata kita ulama? Berbakti kepada Tuhan. Itu soal yang utama. Karena kita berbakti, rotimu dan airmu akan dilimpahkan dan segala sakit penyakit dilalukan daripada. Itu janji Tuhan. Jadi Tuhan minta dia dulu yang diutamakan. Ini pekerjaan iman. Dia dulu, Tuhan dulu. Sekarang saya tanya ibu-ibu, istri-istri, yang saudara mau utamakan suami dulu apa orang lain? Apa saudara mendahulukan suami, atau mendahulukan menantu, atau mendahulukan anak, atau mendahulukan tetangga? Siapa yang saudara dahulukan? Suami. Yesus adalah calon suami dari gereja. Gereja jangan sibuk dengan dunia, itu tetangga. Jangan melayani dunia, itu orang lain. Bahkan jangan melayani diri sendiri, itu hal yang lain. Layani calon suami kita. Tadi saya ketemu satu bapak, dia bilang anak saya akan menikah bulan Agustus. Dia kasih lihat, ini anak saya Pak, ya, ini anak saya, dan ini istri saya, ini calon menantu saya. Dia mau bikin pesta, ya, baru satu undangannya 400 orang. Yang diutamakan ya dia dulu. Masa istrinya dan anaknya itu mengutamakan pesta, papanya nggak dikasih jas? Nah, dia dulu diutamakan. Karena dia kepala rumah tangga. Bayangin saudara, kalau saudara punya istri melayani tukang bakso, ketawa-ketawa tukang bakso.
Tapi saudara dibiarin aja. Kalau nggak amsyur. Ya. Tapi ibu-ibu di sini karena sudah kebaktian kaum wanita belum punya nama ya. Masih ada Margareta atau Elisabetta atau Hana atau Ibu Sarah. Ya. Lalu saudara gesit-gesit kerja-kerja pakai Magdalena. Ya. Kaum wanita di Cianjur pakai Magdalena. Ya. Saudara mau bekerja dengan iman? Amin. Nah, yang kedua di dalam ayatnya yang ketiga itu usaha kasihmu. Usaha kasihmu. Usaha kasih. Kalau ini dalam bahasa Yunaninya adalah pistis, iman. Ini dalam bahasa Yunaninya agape. Nah ini saudaraku saling mengikat satu dengan yang lain. Antara iman dengan kasih itu saling mengikat satu dengan yang lain. Orang yang beriman, dia pasti mengasihi. Orang yang mengasihi, pasti dia beriman. Karena saling mengikat. Kita buka dulu Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal mundur ke depan. Galatia pasal yang ke-6. Mungkin saya salah. Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-6. Atau saya salah juga. Ya, Galatia 5 ayat 6. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, makanya iman ini, pistis ini dari jemaat Tesalonika itu bisa aktif karena jemaat itu punya agape, kasih dari Tuhan, punya kasih yang besar. Ya. Gak mungkin saudara ke gereja kalau saudara gak mengasihi Tuhan, kalau saudara gak mengasihi firman Allah. Saudara gak mungkin. Jam 3 loh. Udah dari rumah udah 2:30. Saya udah bayangkan aja, aduh mereka udah siap-siap 2:30. Tidur siang saudara tinggalkan. Minum kopi, segafredo saudara tinggalkan. Saya ingin berkebaktian dulu. Aduh, saya aja saudaraku tadi mau ke segafredo, nggak ada waktunya, takut nggak keburu ke sini. Ya sudahlah, usahakan Tuhan dulu. Segafredo nanti habis kebaktian bisa. Kalau ada yang ngajak. Kalau nggak ada kita pergi sendiri. Kalau ada yang ngajak kan dia yang bayar. Haleluya saudara. Haleluya. Ada usaha kasihmu. Dua minggu yang lalu Bapak Buntaran kasih cek sama saya 55 juta. Tolong belikan sepeda motor ya untuk hamba-hamba Tuhan. Saya menyumbang 5. Pas 55 juta untuk sepeda motor. Sepeda motor sudah Cianjur, kita akan bagikan untuk 5 hamba Tuhan ya. Sudah ada 4 tadi daftar. Tinggal 1 lagi saya cari yang sudah berbuah, yang sudah ada jemaat ya. Dan ada 2 wanita, dua-duanya orang Sumatera, orang Batak. Dua-duanya ini akan dapat sepeda motor karena dua-duanya sudah berhasil ya. Mungkin satu lagi lelaki orang Batak juga berhasil juga. Satu lagi orang Jawa mungkin. Ya satu lagi ini saya tidak tahu. Ya mungkin orang Dayak. Saya tidak tahu ya. Tapi saya lagi minta yang mana Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah orang nggak mungkin gampang ngasih duit 55 juta. Lalu dia tidak mempunyai kasih. Kasih. Saudara tahu kasih artinya apa? Kasih. Kasih. Saudara lagi diam, datang istri saudara. Pak, ini dari RT minta sumbangan. Saudara ngomong apa? Kasih. Memberi. Kasih. Cucu saya kedua, kalau dia mau minta sama kakaknya barang, kalau kakaknya lagi makan apa, dia mau minta,
Dia nggak bilang minta, dia bilang kasih, kasih, kasih. Ya. Karena mungkin ada darah pendeta kakaknya, ya kakaknya kasih lagi. Adiknya minta kasih, dia nggak ngerti itu arti kasih. Ya, maksudnya minta, minta, kasih. Saudara senang Tuhan mengasihi saudara. Amin. Karena begitu besar kasih Allah kepada diri sehingga dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang lihat pemilu. Tahun 2009 hari gini udah 85 juta. Tahun 2004, 2009 baru 13 juta. Sudah ribut semua, yang gila udah banyak. Yang ini belum masuk, yang gila ya barusan di Bogor telanjang saudara. Telanjang ini caleg. Lelaki lagi di Palu. Mau ditangkap sama polisi, jangan tangkap saya caleg dari partai ini. Waduh, tambah ditomplok lagi. Yang punya partainya malu luar biasa. Wah, yang gantung diri udah. Yang gila banyak. Tadi di topol saya dengar lagi. Banyak Pak. Lebih dari 100 Pak yang kacau-kacau begitu. Waduh, ada yang punya pasar saudara. Karena yang dagang di pasar nggak jeblos dia ditutup, pasar ditutup, nggak boleh pedagang di sini, nggak boleh. Ya, sampai begitu saudara. Tapi dunia kacau atau tidak kacau, kasih Tuhan bagi kita tetap. Amin. Ini yang menghibur hati kita. Dan kasih itu akan diberikan, akan nyata karena iman kita kepada Kristus. Karena kita percaya kepada Yesus, kasih akan nyata kepada di dalam Kristus. Haleluya. Kasih. Nah, itu saya tidak setuju. Saudara mau saya lemah lembut? No. Saudara. Memang lemah lembut itu hatinya. Tapi ketegasan itu harus ada. Lihat Yesus. Dia sebut lemah lembut. Aku lemah lembut. Dia bilang. Tapi dia kalau marah, dia ambil tali, ambil pecut, saudaraku. Itu orang yang manicenya diperterbalikan mejanya. Dia tendang, dia pukulin. Bayangkan saudara kalau ada pendeta marah, si jagung dibalikan itu bakso. Kamu membuat ini halaman bait Allah jadi tempat jual beli, kamu pergi ke sana. Lalu saudara protes, pendeta. Tapi Yesus itu tegas. Tapi ketegasan yang datang dari kasih. Tangan saudara yang sama memberi es krim sama anak saudara adalah tangan yang sama menjewer anak itu kalau nakal. Apa jewer itu dia saudara benci sama dia? Tidak. Karena saudara mengasihi anak itu, saudara dia. Nah kalau saudara dalam percobaan, kalau dalam menghadapi persoalan, kalau ada, saya yakin saudara tidak ada. Amin. Anggaplah saudara dijewer. Cepat ada ampun Tuhan, ampun. Dalam lagi, udah cepat, udah selesai. Cepat supaya nggak panas. Cepat kembali dengan firman Allah. Nah ini Tesalonika ini hebatnya saudaraku, dia punya iman, ya, usaha pekerjaan iman dan usaha kasih. Usaha kasih. Baru-baru ini guru-guru sekolah minggu di Cianjur bikin basar kecil-kecilan di Yayasan Kabar Baik, dijual kepada semua gereja, ya. Satu karcis 5.000, ada bisa beli 10.000, bisa pokoknya satu karcis paling murah 5.000. Nah, keuntungan dari basar itu keuntungannya untuk sekolah minggu. Nah ini yang disebut usaha kasih. Usaha kasih. Tahu nggak saudara, usaha kasih saudara itu sudah membangun sekolah Alkitab Cianjur. Itu sekolah Alkitab saudara. Ya. Kalau saudara mau belajar di sana sebulan, boleh. Itu sekolah Alkitab saudara. Saudara yang bangun. 2 tahun yang lalu kita sudah bangun STT. Saudara ambil bagian.
Itu yang saya sebut usaha kasih saudara. Usaha kasih saudara itu. Salah satu contoh. Siapa tahu Dorcas? Kenal Dorcas? Tabita kenal? Ya Tabita itu Dorcas juga. Mati. Petrus datang. Di Kisah Rasul. Waktu Petrus datang, semua perempuan datang sambil bawa baju yang dibikin Dorcas. Ini baju dibikin sama Dorcas, dia bikinin saya baju. Ini baju ibu-ibu, ini pakaian dibikin oleh Dorcas dosa. Jadi semua orang tahu Dorcas itu suka bikin baju untuk ibu-ibu yang susah itu. Itulah yang menyebabkan Petrus datang dan dengan iman dia berkata, "Hei Tabita, bangkitlah, bangun kembali." Kenapa? Karena di dalam Tuhan, Tabita ini punya usaha kasih, menolong sesama. Nah, AMS itu bukan agape misi sarana saja, tetapi aku mengasihi sesama. Ya. Aku mengasihi sesama. Kalau ada yang belum punya pekerjaan, lapor sama gembala urusan harian, Gemuruh. Nanti urusan harian akan umumkan, saudara yang punya lowongan hubungi saya. Sebab ada tenaga yang belum punya pekerjaan ini. Di Cianjur begitu saudara, dan semuanya dapat pekerjaan hanya karena diumumkan begitu. Dia tidak perlu pegawai, tapi dia mau tolong ini jemaat. Dia carikan pekerjaan. Kalau ada saya punya jemaat, teman saya jemaat ini belum ada pekerjaan, bisa terima nggak? Ada yang diterima di bank, ada yang diterima di macam-macam pekerjaan. Itu yang disebut usaha kasih. Lagunya berkata, kasih Yesus lebih dari semua. Udah ngomong, kasih Yesus lebih dari semua. Apa tuh semua? Segala-galanya. Yang ketiga kita lihat, dan ketekunan pengharapanmu. Ini ada kata pengharapan. Pengharapan dalam bahasa Yunani upomone, yang artinya sabar. Bertahan, bukan sabar, bertahan. Iman udah punya, kasih udah ada, pekerjaan iman udah ada, usaha kasih sudah ada. Tapi pengharapan bukan. Ini bukan hukuman ini. Mana? Bukan hukuman ini sudah. Salah tempat. Elvis. Seperti Elvis Presley tapi tulisnya pakai P. Elvis. Itu pengharapan. Untuk mengerti pengharapan, kita baca Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1. Saya baca dulu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, saudaraku, iman juga ada hubungan dengan pengharapan. Ya, iman adalah percaya kepada segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi ada hubungan. Timbal balik. Buka Roma 8.
Buka Roma pasal 8. Dalam Roma pasal 8, bayangin saudara nanti kalau saum kedua, kayak apa makanannya. Roma pasal 8 ya. Itu jadi saudara harus umumkan itu 250.000 itu untuk apa? Jangan nanti dikira untuk saya. Itu ya, harus pengumuman mesti beres dong. Ya, saudara supaya 250.000 itu bukan untuk Pak Ondato. Pak Ondato bolak-balik nggak pernah diganti ongkosnya. 8 minggu apa segala rupa. Tapi itu untuk makanan yang saudara dari sesi pertama, sesi kedua itu kan mesti ada channel. Kalau saya nggak pusing saudara, panggillah si Jaku. Ya, habis sesi pertama, ya antri dulu. Jaku ngapa kesini? Antri baksonya. Kalau mau, kalau nggak mau kue-kue juga boleh. Ya. Dalam Roma 8 dia bilang begini saudara. Ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, ada kata tekun, saudara-saudara. Kita kembali cepat-cepat kepada 1 Tesalonika. Kita menantikannya dengan tekun. Nah, di dalam bahasa di Tesalonika ayat 3, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu. Nah, inilah yang saya tulis, ketekunan adalah kakinya. Kaki ini adalah ketekunan. Nah, ketekunan inilah yang saya maksudkan hupomone tadi. Adalah hupomone, ketekunan, hupomone. Sudah lihat, baik iman, baik kasih, baik pengharapan, bisnis, agape, dan elvis berdiri di atas ketekunan. Berdiri di atas ketekunan. Siapa yang kira Ibu Elizabeth itu sudah ikut kebaktian saya 24 tahun. Dari dia belum kawin, masih pacaran sama suaminya, ikut kebaktian di Tanah Abang. Sampai sekarang udah punya anak 2. Kalau dia tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan, saudara harus punya pengharapan. Jangan cuma ini, harapanku hanya Yesus saja. Baru ada percobaan sedikit, gimana ya? Katanya pengharapan hanya Yesus saja. Jadi harus kita mempunyai pengharapan yang teguh. Sebab Roma tadi berkata, kalau kamu punya pengharapan yang bisa dilihat, itu bukan pengharapan. Kalau saudara berharap sama Lim Swee Leong yang bisa kelihatan, itu bukan pengharapan. Kalau saudara mengharap kepada sesuatu yang saudara bisa lihat, ya kira-kira dia bisa tolong saya, kira-kira dia bisa menolong saya. Ya. Kalau ada orang yang selalu minta diantar sama saya, oh bisa nggak antar saya? Wah itu bukan pengharapan, dia sendiri jalan. Pasti diberkati sama Tuhan, jalan pakai iman. Ya, maunya kalau ada saya lebih apa namanya, afdol katanya. Kalau nggak ada saya itu Abdul, lebih baik loh pakai apa udah itu ikutan. Saya malah nggak mau ikut, jalan sendiri. Ya, pengharapan kalau masih ingin lihat bukan pengharapan, itu Roma berkata. Pengharapan itu nggak kelihatan, tapi kita mengharapkan tetap ada itu. Ya, 1 Korintus pasal 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4. Dalam 2 Korintus pasal 4. Ayatnya yang ke-16. Sebab itu, semua sudah dapat 2 Korintus 4. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Begitu saudara minta tanda, itu saudara udah bukan mengharap, bukan iman lagi. Surabaya ada satu jemaat anak Tuhan sedang perjamuan Tuhan. Dia lagi berdoa, sudah pegang roti, pegang anggur. Pikirannya ngomong sendiri. Apa betul ada pengangkatan nanti? Apa betul pendeta bilang bisa kita terbang, bisa? Apa betul kita bisa terbang? Jadi dia ngomong, Tuhan, kalau betul-betul bisa terbang nanti, coba kasih tanda. Tuhan angkat kakinya saudara 20 cm, kurang lebih 20 atau 30 cm dari Yudin. Dia bilang, ampun Tuhan, ampun. Balik-balik. Dia menyesal, karena dia meminta dengan tidak percaya, dengan tidak beriman. Kalau tidak beriman, dia tidak percaya. Coba kasih tenang sedikit. Saudara mau percaya kepada Tuhan? Amin. Percaya kepada Tuhan? Amin. Takut. Amin. Takut dalam pengharapan. Takut. 4 hal inilah yang saya titipkan untuk saudara, supaya saudara memiliki pengharapan yang kuat. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, bisnis, usaha kasihmu, agape, dan ketekunan hubungane pengharapanmu, elpis, kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. 4 hal ini yang membuat gembala jemaat mengingat jemaatnya dari 4 hal ini. Aduh, dia ada masalah tapi dia tetap tekun. Aduh, dia walaupun bagaimana dia ada usaha kasih. Aduh, dia walaupun dia sedang tidak ada pekerjaan tapi dia tetap kebaktian. Ada pengharapan. Kalau saudara punya 4 hal ini, kaki meja ada 4, roda mobil ada 4, ya, semua ada 4. Dan kalau saudara memiliki hal ini, Tuhan akan memberkati. Sampai di sini pelajaran, dan kita akan sambung pada minggu yang akan